Trauma terjadi ketika sesuatu berjalan dengan sangat cepat, kemudian sangat banyak dan mendadak, dan membuat tubuh tidak bisa memproses. Dan ketika seseorang mengalami peristiwa itu, dia merasa tidak berdaya dan tidak mendapatkan dukungan untuk bisa memproses peristiwa itu, maka itu yang bisa membuat kita menjadi trauma. Dalam artian dia tidak bisa memproses dan kemudian juga tidak memperoleh dukungan tepat dan tidak bisa mengintegrasikannya, dalam artian tidak bisa memprosesnya, maka itu bisa menjadi trauma. Nah, trauma ini sebenarnya banyak teman-teman, ada banyak jenisnya. Ada 3 kategori utama. Yang pertama adalah trauma akut. Trauma akut ini biasanya seperti contohnya adalah ketika seorang mengalami kecelakaan. Trauma akut itulah situasi di mana kita mengalami kejadian sekali saja, tapi dampaknya sangat besar. Ya, kecelakaan mobil, kemudian kita nggak berani naik mobil lagi. Kemudian kedua adalah trauma kronis. Trauma kronis itu trauma yang berjalan berulang-ulang dan terjadi dengan waktu yang lama. Contoh trauma kronis adalah penelantaran anak. Jadi ketika kita sebagai anak ditelantarkan, itu kan sesuatu yang bagaimana gitu kan, sesuatu yang bisa membuat trauma dan itu berjalan cukup lama, teman-teman. Atau misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan itu berjalan dengan sangat lama, berulang kali. Dan mengalami kekerasan, nah itu bisa menjadi namanya trauma kronis. Yang ketiga adalah trauma kompleks. Trauma kompleks itu dihasilkan dari paparan berbagai atau beberapa peristiwa traumatis. Zaman sekarang itu trauma kompleks itu banyak terjadi juga. Teman-teman ketahui juga ketika kita sudah mengalami trauma, maka kita akan jadi bisa juga sistem saraf kita menjadi terdistorsi, tanda kutip. Terdistorsi itu jadi membuat kita jadinya sensitif terhadap cahaya, kemudian sensitif juga terhadap suara. Itu juga bisa membuat kita jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita mengalami hypersensitivitas. Ketika kita mengalami trauma itu bisa terjadi. Dan kemudian juga karena efek trauma kita jadi merasakan kurangnya keintiman. Karena kita merasa nggak aman. Ketika kita merasa nggak aman, jadi kita jadi hubungan atau keintiman dengan orang lain pun jadi berkurang. Itu bisa terjadi teman-teman. Kita akan bahas dari sisi somatik. Somatik itu berasal dari kata soma. Soma itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah badan atau tubuh. Soma itu mencakup seluruh pengalaman menjadi manusia. Jadi somatik itu adalah ilmu tentang soma, ilmu tentang tubuh. Di mana tubuh itu menyimpan segalanya, menyimpan segala pengalaman dan dan tubuh adalah kunci. Sehingga kita akan di dalam somatik ini kita akan belajar tentang sistem saraf. Sistem saraf dan bagaimana meregulasi sistem saraf itu supaya kita bisa merasa lebih aman dalam tubuh. Karena ketika orang mengalami trauma, biasanya dia tidak akan merasa aman dalam tubuh. Beberapa orang itu merasa tidak nyaman ketika dia menyentuh tubuhnya bahkan, karena dia terlalu dalam traumanya. Menyentuh tubuhnya itu nggak nyaman. Oke. Maksudnya kalau menyentuh tubuhnya seperti biasa gini ya oke gitu. Tapi ketika kita minta dia untuk misalnya menyentuh tubuhnya, merasakan tubuhnya, itu kayak rasa ada kayak nggak enak, nggak nyaman tuh muncul. Itu sering saya temui di klinik saya, ya. Ada orang-orang yang seperti ini teman-teman. Sehingga saya bisa tahu bahwa trauma yang dialami cukup dalam. Nah, jadi bagaimana kita untuk bisa membereskan trauma adalah selain kita melakukan pendekatan dari top to bottom, pendekatan top to bottom adalah bagaimana kita untuk mengubah mindset kita melakukan talk therapy, kita ngobrol, kemudian mengubah mindsetnya. Kita juga bisa melakukan pendekatan dari bottom to top, pendekatan dengan cara kita meregulasi sistem saraf untuk kita bisa terbebas dari traumatik. Jadi di sini kita tidak memakai mind, tapi kita memakai body. Ya, karena body, tubuh itu mewakili semuanya. Dan berdasarkan dari somatik ini bahwa emosi itu stuck di dalam tubuh. Jadi gimana kita bisa mengeluarkan emosi itu yang stuck di dalam tubuh kita, dalam artian emosi yang stuck di dalam sistem saraf. Nah, ini yang perlu dilepaskan. Begitu emosi yang stuck di dalam sistem saraf itu bisa terlepas, maka trauma itu pun lepas. Oke, menarik kan? Nah, itu adalah video singkat tentang
somatik. Mungkin ini hal yang baru, dan saya tujuannya hanya sebagai edukasi awal bahwa untuk kita mengenal apa itu somatik. Ya, bahwa ada pendekatan somatik yang bisa membantu kita untuk lepas dari trauma. Oke, semoga video sederhana ini membantu Anda untuk lebih paham ya. Demikian teman-teman, semoga semuanya semakin baik. Bye-bye.